sabdo palon nagih janji, gitu kan? Saatnya kembali ke agama Budi. Itu apa Kang Raga yang dimaksud? Apakah harus kembali ke agama Buddha? Nagih janji yang seperti apa? Nah, tolong Kang Raga ini dijelaskan ini. Iya, ini ilmunya. Yang ini? Iya, yang akan membentuk. Iya, jadi bukan akan kembali kepada agama Buddha, ya, terus, gitu kan? Bukan. Tapi budi di sini adalah budi pekerti. Ya, budi pekerti ini yaitu tadi disebut sebagai budi pekerti karena ada take and give tadi. Oh, timbal balik. Timbal balik dong. Oke, ya, saya nyambung siap. Ya, timbal balik dong. Bagaimana sih kita disebut sebagai orang yang berbudi? Oh, ya, iya, siap. Otomatis yang bisa memberikan imbal balik dong, ya kan? Bukan hanya menerima terus, tapi juga memberikan. Gitu. Yang nagih janji, satu palon nagih janji. Ya. Salam, segala salam, pemirsa. Saya Dewi Larasati beserta Kang Raga. Sehat ya Kang? Sehat. Ya, lama sekali ya kita tidak membuat sebuah tayangan. Dan pada kesempatan hari ini kembali kita hadir membahas suatu tema yang mungkin di masyarakat secara umum sangat diperlukan, ya Kang Raga. Iya. Jadi langsung saja ya, tanpa basi-basi saya mau bertanya kepada beliau narasumber kita, seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga. Ya, banyak sekali ya Kang Raga kita lihat masyarakat yang saat ini dalam status ekonominya itu sangat luar biasa kaya raya, ketenarannya juga luar biasa, kedudukannya juga tinggi gitu ya Kang Raga. Akan tetapi mereka seperti masih mencari sesuatu yang kurang. Yang saya sebut ini langsung saja Kang Raga ya. Kebahagiaan yang sejati. Nah, Kang Raga, apa yang dimaksud itu kebahagiaan sejati? Jadi kita ingin tahu gitu Kang Raga. Mangga silakan. Iya. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang mandiri ya. Maksudnya kebahagiaan yang mandiri ini adalah tidak bergantung kepada apapun atau siapapun yang ada di luar diri kita. Ya, seperti harta. Harta ini kan sesuatu yang berada di luar diri kita. Oh iya. Anak, istri, anak termasuk ya? Ya, di luar diri kita. Termasuk juga apa tadi kekayaan, uang, harta berlimpah sekalipun itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan yang didapatkan dari harta kekayaan itu bersifat semu. Begitupun dari anak, begitupun dari istri ya. Jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan ya yang berasal dari diri kita, berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi tidak bergantung kepada hal-hal atau apapun, siapapun yang ada di luar diri kita. Gitu. Oh begitu. Jadi harus bergantung yang ada di dalam diri. Yang ada di dalam diri kita. Gitu. Ini Kang Raga oke lah. Untuk masalah harta itu saya setuju di luar diri gitu ya. Tapi mungkin masyarakat secara umum masih bingung. Ini anak gitu kan, istri kok di luar diri sih? Ya, itu jelas. Maksudnya gimana Kang Raga? Ya artinya kan itu kan berada di luar diri kita. Yang ada di dalam diri kita ini apa gitu loh ya. Yang ada di dalam diri kita ini ya masyarakat, mungkin masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda itu mengenalnya sebagai sedulur papat kalima pancer. Ya kan? Apa sih sedulur papat kalima pancer? Secara ilmiah atau secara ilmu fisika ya, yang disebut dengan sedulur papat lima pancer ini adalah ini nyawa. Ya. Nyawa, terus unsur air. Ya. Berikutnya unsur api. Unsur tanah dan unsur angin. Ini yang ada yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan sedulur papat kalima pancer. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh masyarakat secara umum. Padahal ini adalah kekuatan terbesar. Kekuatan terbesar dalam diri manusia. Kalau kayak harta, uang itu kan kecil ya, harta yang urusan yang sifatnya kecil ya. Begitupun dengan anak, istri ya kan. Itu adalah hal-hal yang sifatnya kecil. Gitu. Kenapa dikatakan kecil dan hal-hal yang ada di dalam diri ini besar?
Ya seperti udara saja umpamanya, sebagai nafas kehidupan. Ya. Bagaimana susahnya manusia itu kalau tidak ada udara, betul, atau tidak ada angin, betul, ya kan? Ya, otomatis harus membutuhkan udara ataupun oksigen. Berapa harga oksigen dari satu tabung, ya, tabung oksigen? Orang harus membayarnya itu. Nah, sementara yang kita dapatkan dari alam ini adalah gratis udara, ya kan? Nah, ini kurang mendapat perhatian, tidak pernah diperhatikan bahkan oleh sebagian besar oleh masyarakat. Nggak ngerti ya, kan? Gitu loh. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu? Ya minimalnya ada komunikasi dengan unsur-unsur ini, gitu loh. Unsur udaranya, bagaimana kita berkomunikasi dengan unsur udara, ya, ataupun oksigen, ataupun unsur angin ini, ya dengan nafas, ya. Selama ini unsur angin telah menjadi nafas kehidupan dalam diri setiap manusia, ya. Tanpa udara, sekali lagi, manusia tidak bisa hidup, ya kan? Jadi ini sangat penting sekali, sangat besar sekali, masalah yang teramat sangat besar sekali, tapi selama ini diabaikan. Bukan dianggap kecil lagi, tapi diabaikan. Gitu. Mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat. Gini Kang Rangga, di Jawa, ya, masyarakat Jawa terutama itu kan gini Kang Rangga, ada yang dibilang sedulur papat kali mau panjang. Nah, mereka itu kebanyakan memahami, termasuk saya ya, memahami itu yang keluar. Jadi itu di luar diri waktu lahiran itu Kang Rangga ada kakak kawah di hari-hari ya. Nah itu kan di luar diri juga Kang Rangga. Jadi saya pun nggak ngerti kalau ternyata ada yang di luar diri, di dalam diri. Mohon dijelaskan apa yang di luar diri dan apa yang di dalam diri, masalah sedulur papat kali mau pancir kakak kawah di hari tersebut. Sedulur papat kalimat pancir yang ada di dalam diri unsur air. Betul. Itu jelas mendominasi di dalam tubuh kita itu 70%. Ya kan? 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Ya kan? Terus ada unsur apinya, ya kan? Sebagai suhu tubuh, ya kan? Sebagai kadang-kadang menjadi semangat, gairah, amarah, ya kan? Nah, menjadi amarah, ya. Dan ini menjadi apa ya? Menjadikan diri kita itu bersifat tegak. Ya, karena sifat api ini kan tegak lurus, berdiri gitu, berdiri tegak lurus gitu, menjadi semangat, menjadi gairah, ya kan, bahkan menjadi amarah juga. Begitupun dengan unsur tanahnya, unsur tanahnya dari mulai rambut, kulit, darah, daging, otot, tulang, sungsum, dari unsur tanah, ya, itu dari unsur tanah, gitu loh, ya. Dari unsur tanah yang selama ini tidak diperhatikan juga. Iya, maksud saya nggak ngerti. Padahal ini hidup dalam diri kita, ya kan, membentuk jiwa dan raga kita, gitu loh. Ya ini kurang mendapat perhatian. Nah, ini yang mereka kemudian menuntut, ya kan, karena kurang mendapat perhatian. Akhirnya dituntut oleh mereka. Angin ya yang keempat, ya, angin ya sebagai nafas kehidupan tadi, gitu kan, keluar masuk gitu loh. Ini yang ada di dalam diri kita. Begitupun yang ada di luar diri kita. Tapi ada juga. Ada kan, memang kan lautan ya, lautan luas ini ada 70% ya unsur air mendominasi 70% di bumi juga. Jadi yang termasuk kakang kawah di Harari yang pas lahir itu Kang Rangga? Kakang kawah ya ini yang menghubungkan, ya, menghubungkan dengan yang ada di luar diri kita. Oh gitu. Ya kan, kakang kawah ini kan bentuknya air juga. Betul Kang Rangga. Bentuknya air juga. Nah ini yang menghubungkan dengan yang ada di luar diri kita, di mana di luar diri kita unsur air pun mendominasi 70% dari wilayah bumi. Betul, ya kan? Betul. Nah, itu menghubungkan itu. Begitupun dengan ada ari-arinya, ada yang disebut dengan kakang mamarti juga. Betul, ya kan? Itu yang dipahami oleh masyarakat Jawa sejak dulu. Tapi yang terpenting itu adalah yang selama ini masih yang di dalam diri kita masih hidup, luar biasa, menghidupi dalam diri kita, ya kan? Nah itu perlu minimalnya komunikasi dengan mereka. Caranya Kang Rangga bagaimana? Ya caranya umpamanya pada saat kita menghirup udara, ya sebagai napas kehidupan, kita nikmati
sambil kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Jadi dinikmati, dirasakan gitu, ya, Kak. ya dinikmati ini. Ya. Dalam sedotan ini, satu hirup ya, satu kali nafas saja kita satu kali tarik nafas. Itu secara ilmiah ini ada berapa juta partikel yang masuk, Oh, banyak Kang Raja. ya kan? Padahal setiap partikel ini adalah terdiri dari berbagai atom. Betul. Ya, terdiri dari berbagai atom. Ada berapa juta atom yang keluar masuk nih dalam diri kita gitu ya, melalui udara tadi. Siap. Padahal setiap atom itu ada inti atom atau yang disebut dengan energi ataupun nyawa ya. Bahasa ininya nyawa ataupun ini energi ya. Ada berapa juta nyawa ini yang keluar masuk dalam Betul. diri kita melalui udara gitu kan. Nah, begitu kita bernafas, nah seharusnya kita pun menikmatinya. Syukur nafas salah satunya Syukur ya. nafas. Salah Itu harus satu konsisten ya Kang Raja. konsisten ya.